Halo guys, di video kali ini saya akan membahas kenapa harga emas turun dan mengapa kalau dalam US dollar per troy ounce-nya ini harganya turunnya itu cukup lumayan hingga 16% dibandingkan Maret lalu. Tapi kalau kita pas mau beli di Indonesia dalam rupiah, kok penurunannya nggak sampai 16%-nya, cuma sekitar 9% ya. Jadi tetap nggak begitu murah gitu loh ya. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Jadi pada Juli 2022 ini harga emas tuh turun 16% dibandingkan sejak Maret 2022, yaitu pada Maret 2022 itu harganya sekitar 2000-an US dollar per troy ounce, dan pada 8 Juli 2022 ini turun di 1726-an US dollar per troy ounce, yang artinya turun sampai 16%. Nah, pasti teman-teman yang mau beli emas kan, wah seneng lihat kok turun 16% mau beli. Tapi kalau pas mau beli kok masih tetap agak mahal ya, nggak turun sampai 16%. Jadi kalau dilihat turunnya itu cuma 9% dalam rupiahnya, yaitu ya harganya pada Maret 2020 dalam rupiah itu masih sekitar 900 ribuan per gramnya. Tapi pada saat Juli tanggal 8 2022 itu harganya dalam rupiah masih sekitar 820 ribuan per gram. Jadi cuman turun dari Maret ke Juli ini dalam rupiahnya turun cuman 9%. Nah, kenapa kok bisa turunnya itu nggak sesuai gitu ya? Ya, hal itu dikarenakan salah satunya kita kan membelinya kan menggunakan rupiah. Nah, padahal rupiah sedang melemah terhadap US dollar. Dan seperti yang kita tahu, harga emas itu patokannya adalah US dollar. Jadi US dollar per troy ounce kan. Jadi uang kita rupiah kalau melemah terhadap US dollar, ya artinya rupiah kita ini nilainya berkurang gitu ya terhadap US dollar, melemah. Yaitu kalau orang bilang biasanya kalau kita sering dengar adalah rupiah kurang aji. Ya, bahasa aji ini artinya ya kurang berharga. Jadi kayak nilainya turun ya. Ibaratnya misalkan kalau kita zaman kecil, zaman saya kecil dulu, orang bilang uang masih aji. Jadi sekarang bahasanya ya apa-apa mahal sekarang, nggak kayak dulu gitu. Nah, itu artinya pelemahan rupiah. Sebagai contoh kurang aji dalam membeli emas ini, kalau kita di Indonesia, contohnya misalkan ya, katakan harga emas dalam US dollar per troy ounce-nya katakan 1740 US dollar per troy ounce. Nah, ketika rupiah ini sedang menguat, misalkan rupiahnya di 13.800 gitu ya, misal ya, masih menguat pas sebelum melemah gitu, harganya itu akan lebih murah emasnya dibandingkan dengan sama-sama harganya dalam US dollar per troy ounce-nya masih 1740 misalkan. Tapi ketika kita membeli menggunakan rupiah, misalkan posisinya melemah rupiahnya terhadap US dollar ya, misalkan di 15.000 gitu ya, harga emasnya dalam rupiah itu jadi lebih tinggi. Nah, hal itulah yang membuktikan kata-kata saya di video sebelumnya, yang saya bilang bahwa kita sebagai investor emas di Indonesia itu lebih menguntungkan dibandingkan investor emas di Amerika. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat mata uang rupiah ini cenderung melemah dari tahun ke tahun ya guys. Nilainya terus melemah terhadap US dollar. Nah, sebenarnya mata uang di negara-negara yang masih berkembang ini cukup lemah juga guys. Karena kalau kita lihat, tiap ada perubahan regulasi dari Amerika atau kebijakan di Amerika atau US policy-nya itu berubah, ya mata uang negara-negara yang masih berkembang ini bisa bergejolak guys. Ibaratnya ya, contohnya aja kita lihat ketika ada kebijakan The Fed menaikkan suku bunga, maka US dollar sangat menguat dan negara-negara berkembang ini mata uangnya cenderung melemah guys. Dan padahal rencananya US masih mau menaikkan suku bunganya kembali guys. Nah, lalu kenapa harga emas ini turun? Hal itu salah satu faktornya dikarenakan US dollar yang menguat karena akibat kebijakan The Fed menaikkan suku bunga. Ya ibaratnya US dollarnya menguat sehingga membuat emas harganya tertekan guys. Nah, mengapa The Fed membuat kebijakan menaikkan suku bunga? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga ya guys. Yaitu ada hubungannya dengan pandemi kemarin ya. Kemarin ketika pandemi itu
banyak adanya stimulus di US, dan hal itu menyebabkan inflasi yang cukup besar. Ketika ada banyak stimulus, maka yang saya bilang, misalkan stimulus ini fungsinya untuk mendorong perekonomian kan, jadi ibaratnya mobil mogok karena ya pandemi tadi ya, ibaratnya didorong supaya nggak mogok, supaya roda perekonomiannya berputar, berjalan. Ketika mendorong yang namanya stimulus itu tidak bisa pas guys, ibaratnya seringnya itu memberi stimulusnya itu kebablasan, dorongnya itu kebablasan, itu menyebabkan inflasi yang besar-besaran seperti saat ini guys. Jadi stimulus-stimulus tersebut ketika pandemi yang lalu itu dibuat untuk membuat orang spending, sehingga membuat inflasi yang besar. Dan untuk menahan atau menekan inflasi yang sangat besar saat ini, yaitu dilakukan adanya The Fed menaikkan suku bunga. Agar apa? Agar orang itu saving gitu ya, jadi tidak spending kalau suku bunganya dinaikkan guys. Jadi untuk menahan inflasi, tujuan dari The Fed menaikkan suku bunganya. Jadi bagi Anda yang sudah nonton semua video saya pasti sudah tahu hal ini, inflasi ini yang besar-besaran bakal terjadi, karena di video saya yang lalu itu sudah saya sebutkan bakal terjadi inflasi yang besar akibat adanya stimulus yang kebablasan tadi ya guys. Jadi karena The Fed ini menaikkan suku bunga, maka US dollar sangat kuat dan rupiah menjadi lemah terhadap US dollar. Dan untungnya Indonesia melakukan tax amnesty jilid kedua PPS kemarin, ya itu sangat membantu guys. Kalau nggak ada PPS, nggak ada tax amnesty jilid kedua ini, ya rupiah ini terhadap US dollar akan semakin parah pelemahannya ya guys. Jadi kesimpulannya, hal ini adalah contoh real, bukti nyata dari yang pernah saya buat di video sebelumnya, yaitu yang saya bilang bahwa negara yang mata uangnya cenderung lemah, memang emas ini adalah pegangan terbaik. Kalau di negara yang mata uangnya kuat seperti US, malah emas ini bukanlah investasi yang baik. Ya, ibaratnya kalau di negara yang lemah mata uangnya, emas itu seperti ada pelindung gandanya gitu loh. Emas US dollar per troy ounce-nya turun misal ya, maka artinya biasanya US dollar itu cenderung naik. Dan ketika US dollar naik atau menguat, maka negara yang mata uangnya itu lemah akan mengalami pelemahan terhadap US dollar. Pada saat itu terjadi guys, yaitu ya harga emas itu turunnya dalam rupiah ini persentasenya itu tidak begitu banyak dibandingkan persentase turunnya dalam US dollar ya guys. Ya kalau orang gamer gitu bilang kalau beli emas di negara yang lemah mata uangnya, ya kayak ada pelindung gandanya gitu ya, kayak ada double armor. Jadi ibaratnya harga emasnya sebenarnya turun, tapi karena pelemahan di mata uangnya, ya penurunannya tidak begitu besar gitu ya guys. Bahkan kadang itu terjadi, misal harga emas itu turun US dollar per troy ounce-nya cukup banyak, tetapi harga emas dalam rupiahnya itu tidak turun, bahkan tidak menutup kemungkinan malah naik dalam rupiahnya guys. Karena apa? Karena ya pelemahan mata uang rupiah, ya itu bisa saja terjadi guys. Bagi ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar dan akan saya jawab di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat video update dari saya. Thank you for watching and see you in the next video.